Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 7 bab 5 pada tugas Ayo identifikasi aktivitas 5.5 pada halaman 155 di buku IPA Kurikulum Merdeka kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal dan perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang ada pada tugas IPA Ayo identifikasi aktivitas 5.5 pada halaman 155. Perhatikan kalimat perintah yang ada di teks di bawah ini. Ambil 10 spesimen tumbuhan yang ada di sekitar rumah atau sekolah kalian. Nah, untuk perintah ini, saya sudah menyiapkan contoh 10 spesimen atau jenis tumbuhan yang umum kita temui di kehidupan sehari-hari, yang mana di antara tumbuhan yang Gen Sukses pilih, tentu bisa ada yang mirip dengan tumbuhan yang dapat kalian temui. Atau dalam tugas ini, kalian bisa juga cari sesuai yang ada di sini, Gen. Kalau nggak mau repot, ya. Kalian bisa sesuaikan supaya pembahasannya tinggal ngikuti apa yang Gen Sukses bahas. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Berilah label setiap spesimen tumbuhan, misalnya tumbuhan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjut. Pertanyaan pertama, apakah tumbuhan yang diamati berspora atau berbiji? Jawabannya yaitu tumbuhan A dan B adalah berspora. Sisanya itu tumbuhan C sampai I dan J, ini adalah tumbuhan berbiji. Kemudian lanjut pada pertanyaan berikutnya, Gen. Jika tumbuhan berspora, apakah terdapat struktur daun muda menggulung atau tidak? Jawabannya, untuk tumbuhan A, ini tidak dapat struktur daun yang menggulung. Jadi tumbuhan A ini termasuk kelompok tumbuhan lumut. Nah, ini bisa kalian temukan di sepanjang jalan, di sepanjang pohon-pohon juga ada biasanya, atau dekat yang struktur lembab gitu ya. Ini banyak terdapat lumut, terutama di kolam-kolam juga ada lumut. Nah, untuk tumbuhan B terdapat daun muda yang menggulung. Tumbuhan B termasuk kelompok tumbuhan paku. Nah, ini biasanya juga umum kok ditemukan, terutama di daerah tebing-tebing. Kemudian lanjut pada pertanyaan berikutnya, jika tumbuhan berbiji, apakah dapat berbunga atau tidak dapat berbunga sepanjang hidupnya? Berikut jawabannya, untuk tumbuhan C, D, E, G, H, dan I dapat ditemukan adanya struktur bunga, maka termasuk kelompok Angiospermae. Nah, untuk tumbuhan F dan J, yaitu melinjo dan pakis haji, ini dapat ditemukan adanya runjung atau strobilus, bukan termasuk bunga ya. Maka F dan J termasuk kelompok Gymnospermae. Oke kan? Lanjut ke perintah berikutnya. Jika tumbuhan dapat berbunga, apakah memiliki tulang daun menyirip atau menjari atau sejajar? Jawabannya adalah sebagai berikut. Untuk tumbuhan C, D, H, dan I, ini memiliki tulang daun menyirip atau menjari, maka termasuk kelompok tumbuhan dikotil. Nah, untuk tumbuhan E dan G, ini memiliki tulang daun sejajar, maka termasuk kelompok tumbuhan monokotil. Oke, kita lanjut ke perintah terakhir. Apa ciri lainnya yang dapat kalian amati dari tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok dikotil atau monokotil? Nah, berikut adalah perbedaan ciri lain antara tumbuhan dikotil dan monokotil berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Nah, tumbuhan monokotil itu contohnya bisa kita lihat pada yaitu tadi pisang dan kemudian pada kelapa. Itu diantaranya akar berbentuk serabut, kemudian batang tanpa percabangan dan beruas-ruas, kemudian sebagian besar memiliki bunga yang terdiri dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari yang berjumlah 3 atau kelipatan 3. Nah, sedangkan tumbuhan dikotil ya seperti pohon mangga, manggis, dan sebagainya itu akarnya berbentuk tunggang. Kemudian batang menjulang dan bercabang-cabang. Sebagian besar memiliki bunga yang terdiri dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari yang berjumlah 4, 5, dan kelipatannya. Again, silakan ditambahkan ciri lainnya jika ada yang masih kurang.
Sesuaikan dengan hasil pengamatan kalian pada tumbuhan, terutama yang monokotil dan dikotil. Nah, kan itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 7 bab 5 pada sesi tugas Ayo Identifikasi Aktivitas 5.5 pada halaman 155 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan sungkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya, Gen. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.